Selamat datang di channel Suka Film TV. Kali ini kita akan membahas alur cerita film dari John Wick Chapter 1 yang dirilis pada 24 Oktober 2014. Film bergenre action thriller ini disutradarai oleh Chad Stahelski dan dibintangi oleh beberapa artis papan atas, salah satunya yaitu Keanu Reeves. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke filmnya. Sebuah mobil hias hitam menabrak dinding rumah. Lalu keluar seseorang yang berjalan sempoyongan sambil memegangi perutnya yang berlumuran darah. Dia adalah Jonathan Wick atau John Wick. John yang sempoyongan bersandar di pinggir jalan. Dia lalu mengeluarkan ponselnya untuk main Mobile Legends. Oh, tentu saja tidak ya. John melihat rekaman dari ponselnya dengan seorang perempuan. Dan tentu saja itu adalah istrinya. Adegan ini mengawali bagaimana John mendapatkan luka di perutnya dan juga petualangan John yang merupakan mantan pembunuh bayaran. Beberapa hari sebelumnya, di rumah John terbangun dari tidur malamnya oleh alarm kotak miliknya. Hari itu menjadikan John seorang duda karena istrinya telah meninggal. Wow. John selalu terbayang-bayang oleh sosok perempuan yang pernah menemani hidupnya. Malam harinya di rumah John, seorang pengantar barang mengantarkan seekor anjing dan sebuah surat. Anjing tersebut berasal dari almarhum istri John. Istri John berharap agar dia tidak merasakan sedih lagi ketika John ditinggal mati olehnya. John akhirnya merawat anjing tersebut dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, John lupa membelikan makanan anjing. Lalu John pergi bersama anjingnya untuk membeli makanan anjing. Di perjalanan, John mampir ke sebuah pom mini untuk isi solar. Saat John sedang mengisi solar, datang sebuah mobil dengan 4 pria. Salah satu dari pria tersebut mendekati mobil John. Karena dia suka kepada mobil John, pria itu menawarkan John untuk menjual mobil tersebut kepadanya. Namun John menolak tawaran pria tersebut. John akhirnya meninggalkannya. Pria tersebut terlihat kesal karena tawarannya ditolak oleh John Wick. Malam harinya ketika John dan anjingnya tidur bersama, tiba-tiba anjingnya bangun dan lari keluar. John lalu mengikutinya. Saat John berjalan keluar, seseorang tak dikenal masuk rumah John. Lalu dari belakang badan John, seseorang yang membawa tongkat baseball memukul John hingga terjatuh. John lalu diajar oleh orang tak dikenal itu. Anjingnya yang terus menggonggong dibunuh oleh orang tersebut. Ketika John sudah tak berdaya, orang tersebut membuka penutup wajahnya. Mereka adalah orang yang sama yang menawarkan John untuk membeli mobilnya. John lalu dibiarkan pingsan bersama anjingnya yang sudah mati. Esok harinya, John yang sudah bangun dari pingsannya duduk memeluk anjing titipan istrinya itu yang tak bernyawa. Dia lalu mengubur anjing tersebut di dekat rumahnya. Gerombolan pria yang telah mencuri mobil John tak hanya mengambil mobilnya, tapi juga merusak beberapa barang di rumah John. Tak tinggal diam, John berniat melakukan balas dendam karena perbuatan pemuda tersebut. Dan terlebih anjingnya yang dibunuh adalah peninggalan dari almarhum istri tercintanya. John yang mengetahui seluk-beluk kejahatan di kota itu pergi ke sebuah bengkel milik Aurelio. John lalu menanyakan kepada Aurelio, orang yang mencuri mobilnya, yang kebetulan beberapa saat sebelum John datang, mereka sempat datang ke Aurelio untuk mengubah plat nomor dan STNK mobil Mustang hitamnya. Aurelio lalu memberitahu John bahwa pria tersebut bernama Losef Tarasov. Dia adalah anak dari Viggo Tarasov, seorang yang pernah menjadikan John seorang pembunuh bayaran terbaik miliknya. Aurelio tidak menduga ada orang yang berani mengusik kehidupan John Wick yang dikenal sangat berbahaya. John lalu meninggalkan bengkel Aurelio menggunakan mobil pemberian Aurelio. Setelah beberapa saat, Viggo menghubungi Aurelio karena Aurelio sempat memukul Losef saat Losef datang ke bengkelnya. Aurelio lalu menjelaskan kepada Viggo bahwa dia memukul Losef karena telah mencuri mobil milik John Wick dan juga membunuh anjingnya. Tanpa berkata-kata, Viggo lalu menutup telepon tersebut. Losef Tarasov yang baru saja pulang langsung dimarahi oleh Viggo. Viggo memberitahu Losef bahwa tindakannya sangat ceroboh. John yang pernah bekerja dengan Viggo dijuluki Baba Yaga atau The Boogeyman, seorang pembunuh yang hebat. Suatu ketika Viggo memberikan misi kepada John untuk membunuh seseorang yang dijuluki Boogeyman. Namun John Wick mampu menyelesaikan misi tersebut yang akhirnya John lah yang dijuluki sebagai Boogeyman karena dianggap lebih berbahaya dari orang yang mendapatkan julukan tersebut sebelumnya. Viggo lalu menghubungi John Wick. Viggo mencoba mereda amarah John terhadap anaknya. Namun John yang sudah terbakar amarahnya tak menggubris sedikit pun kata-kata Viggo. John yang sebenarnya sudah pensiun dari pekerjaan kelamnya akhirnya kembali lagi. Dia mempersiapkan senjatanya yang dikubur di ruang bawah tanah rumahnya.
Malam harinya John didatangi sekelompok orang yang menyusup ke rumahnya. John yang tahu akan terjadinya hal tersebut mematikan lampu rumahnya. John Wick lalu menghabisi satu persatu orang yang menyelinap masuk rumahnya dengan mudah. Karena latar belakang John yang pernah menjadi seorang pembunuh bayaran terhebat. Setelah John selesai menghabisi mereka satu persatu, seorang polisi mendatangi John karena mendengar keributan dari rumah John. Namun polisi paham apa yang telah dilakukan John lalu pergi karena tidak ingin ikut campur dengan John Wick. John Wick lalu menghubungi Charlie, seorang pembersih mayat. Suatu pekerjaan yang sangat mulia. Charlie lalu datang ke rumah John Wick bersama anggotanya membersihkan bercak-bercak darah bekas mayat yang dibunuh John. Dan juga mengumpulkan seluruh mayat ke dalam mobilnya layaknya petugas pengiriman barang. John lalu membayar Charlie dengan sebuah koin emas. Viggo yang mengetahui anak buahnya telah gagal membunuh John merencanakan sebuah sayembara untuk memburu John Wick dengan imbalan sebanyak $2 juta. Viggo lalu menemui seseorang yang bernama Marcus dan menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu membunuh seorang John Wick dengan bayaran yang sangat banyak. Namun karena Marcus yang telah berteman dekat dengan John, Marcus menolak tawaran tersebut. Viggo lalu meninggalkan Marcus dengan kecewa. Marcus yang mengetahui John Wick sedang diincar oleh Viggo mengeluarkan senjata laras panjang lengkap beserta silincernya. Marcus berniat melindungi John dari ancaman Viggo. John memutuskan untuk menginap ke sebuah hotel. Marcus yang sudah bersiap akan serangan Viggo kepada John terus mengikuti John kemanapun dia pergi. Di lobi hotel, John bertemu dengan teman lamanya bernama Perkins. Ternyata John sudah pernah ke hotel tersebut sebelumnya. Malam harinya John pergi ke sebuah bar yang tersembunyi di bawah gedung hotel yang ditempati John. John Wick bertemu seorang pria bernama Winston. John menanyakan tempat di mana dia bisa bertemu dengan Losef Tarasov. Setelah itu, John disuruh mengambil minuman oleh Winston. John lalu berjalan menemui bartender bernama Eddie. John diberikan minuman beserta sebuah tisu bertuliskan Red Circle di mana John dapat bertemu dengan Losef Tarasov. John Wick lalu mempersiapkan rompi anti peluru dan senjata untuk menemui Losef Tarasov di tempat bernama Red Circle. Sedangkan di Red Circle, Losef dan anggotanya sedang meletri minum asik. Losef dijaga ketat oleh para anak buah Viggo yang takut akan kedatangan John sewaktu-waktu. John Wick yang sudah siap dengan senjatanya mendatangi tempat Losef berada. John lalu membuntuti teman Losef yang baru saja masuk ke Red Circle. John menodongkan pistol ke kepala penjaga pintu masuknya bernama Francis. Francis yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi membiarkan John Wick masuk. Di depan kaca wastafel, Victor yang sedang mengorek-ngorek giginya melihat temannya tergeletak dari kaca wastafel. John Wick yang dari belakang langsung menghantam Victor dengan bogem mentahnya. Victor lalu dibunuh oleh John dengan mencelupkan kepalanya ke wastafel. Di sebuah sudut ruangan, John Wick mengamati Losef sedang bersenang-senang bersama temannya. Tanpa disadari, John tiba-tiba didatangi penjaga yang akhirnya John didorong olehnya hingga terjatuh dan mengakibatkan situasi memanas. Baku tembak antara John dan para penjaga Red Circle terjadi. Namun Losef berhasil kabur lewat tangga belakang. John yang terus mengejar Losef kabur dihadang oleh beberapa penjaganya hingga John sempat tertembak di perutnya. Losef akhirnya berhasil kabur dari kejaran John Wick. Sesampainya di hotel, seorang dokter tua dipanggil untuk mengobati perut John yang tertembak. Di balkon sebuah gedung yang berseberangan dengan hotel John, Marcus terus mengamati gerak-gerik dari John Wick. Namun tak disangka saat John Wick sedang tidur, ada seseorang yang masuk ke kamar John Wick. Marcus yang melihat orang tersebut dari teleskop senjatanya memberikan peringatan pada John dengan menembak bantal John Wick. Ternyata orang tersebut adalah Perkins. Perkins dibayar oleh Viggo untuk membunuh John Wick. Namun bukannya Perkins berhasil membunuh, Perkins malah jadi babak belur oleh John Wick. John lalu memaksa Perkins untuk memberitahu tempat harta Viggo disimpan. Setelah itu, Perkins diserahkan kepada seseorang bernama Harry yang tinggal di seberang kamar John Wick. Keesokan harinya, John mendatangi sebuah gereja di mana Perkins memberitahu bahwa di tempat tersebut harta Viggo disimpan. Tanpa basa-basi, John lalu melumpuhkan pendeta di gereja itu dan menembaki para penjaganya. John Wick lalu memaksa pendeta tersebut untuk membuka brankas yang tersembunyi. Setelah pintu brankas terbuka, John membakar seluruh harta Viggo yang ada di situ.
Di sebuah atap gedung yang berseberangan langsung dengan gereja itu, John melihat Viggo yang kesal akan hartanya dibakar habis oleh John Wick. Viggo menembak mati pendeta yang sempat John paksa membuka pintu berangkas harta Viggo. Saat Viggo berjalan memasuki mobilnya, John menembak salah satu anak buahnya. Menggunakan senjatanya, John menghabisi satu persatu anak buah Viggo. Salah satu anak buah Viggo yang melihat John lengah menabraknya dari samping. John Wick akhirnya tidak berdaya setelah terpental jauh. Dia lalu disekap oleh Viggo di sebuah gedung. John yang sedang diikat dipukul oleh Viggo. John menjelaskan kepada Viggo alasan dia marah terhadap anaknya meskipun hanya sebuah anjing yang telah dibunuhnya. Viggo memerintahkan anak buahnya membunuh John dengan sebuah plastik yang dimasukkan ke kepala John Wick hingga John kehabisan nafasnya. Saat anak buah Viggo membekap John, dari luar gedung sebuah peluru melesat ke salah satu orang yang membekap John. Peluru itu dari Marcus yang melihat John ingin dibunuh oleh anak buah Viggo. John yang sempat baku hantam dengan anak buah Viggo berhasil membebaskan dirinya. John Wick lalu mengejar Viggo yang pergi menggunakan mobil UAS-nya. John lalu berhasil menghadang Viggo dengan menembak sopir mobilnya serta menodongkan sebuah senjata ke kepala Viggo. John memaksa Viggo memberitahu di mana anaknya berada. Viggo yang tak berkutik lagi akhirnya memberitahu alamat di mana John dapat menemui anaknya. Di sebuah bekas pabrik, John lalu mendatangi Losef yang bersembunyi dari kejarannya. John berhasil membunuh salah satu penjaganya yang membawa senjata laras panjang. John yang menyamar menjadi penjaga Losef melepaskan tembakan ke teman Losef yang sedang bermain video game. Keadaan langsung memanas setelah John menembak penjaga yang lain. Losef yang panik mencoba melarikan diri. Namun John telah memasang bom ke mobil Losef dan meledakkannya. Losef yang sudah terpojok ditembak John dan tersungkur jatuh. Losef akhirnya mati di tangan John Wick. John yang selesai dengan balas dendamnya kepada Losef pergi meninggalkan hotelnya. Di bawah jembatan kota, John bertemu Marcus. Dari kejauhan, Perkins yang berhasil lolos dari sekapan Harry mengamati John dan Marcus dari mobilnya. Malam harinya saat Marcus berjalan pulang, di depan rumahnya Marcus dihadang oleh sekelompok orang. Ternyata Marcus sudah ditunggu oleh Viggo dan anak buahnya di rumahnya. Berkat bantuan Perkins, Viggo mengetahui Marcus yang telah membantu John kabur dari sekapan Viggo. Marcus akhirnya disiksa oleh Viggo karena berani membantu John Wick kabur. Marcus yang sempat melawan akhirnya mati di tangan Viggo. Di perjalanan, John Wick dihubungi oleh Viggo. Viggo memberitahu bahwa dia telah membunuh Marcus karena telah mengkhianatinya. John lalu memutar balik mobilnya menuju ke rumah Marcus. Sesampainya John di rumah Marcus, John mendapati Marcus yang sudah tergeletak tanpa nyawa di tangga rumahnya. Sedangkan Perkins yang telah berkhianat kepada Winston ditembak mati oleh 4 anak buah Winston secara serempak. Dan sekali lagi petugas pembersih mayat yang sempat membersihkan rumah John datang membersihkan mayat Perkins. Winston lalu memberitahu John Wick bahwa ada sebuah helikopter yang akan terbang serta Viggo yang sedang menuju landasan helikopter tersebut. John lalu pergi mengejar Viggo. Dengan menggunakan Mustang hitamnya, John berhasil mendorong mobil yang mengawal Viggo dari belakang. Tidak berhenti di situ, John juga berhasil menghentikan mobil yang ditumpangi Viggo dengan menyenggol bagian belakang mobilnya hingga menabrak sebuah pembatas jalan. John lalu mengelilingi Viggo sambil melumpuhkan satu persatu penjaganya. Asisten Viggo yang berinisiatif melawan John berakhir mati ditabrak oleh John Wick. Viggo yang melihat John sedang lengah ganti menabrak mobilnya dari samping dan mendorongnya jatuh. Namun John Wick masih sempat keluar dari mobilnya sebelum mobilnya jatuh didorong Viggo. Viggo yang tidak bisa kabur lagi dari kejaran John Wick menantang John duel baku hantam dengan dirinya. Di tengah hujan deras, John dan Viggo bertarung layaknya seorang laki-laki. Viggo lalu mengeluarkan sebuah kipas. Maksud saya pisau kecil dari kantongnya. Viggo yang mengarahkan pisaunya ke perut John sengaja ditancapkan oleh John sehingga John dapat memakai pisaunya. Akhirnya Viggo dikalahkan oleh John dengan tancapan pisaunya sendiri di bahu kanannya. Sambil memegangi perutnya, John meninggalkan Viggo. Di depan tempat penangkaran anjing, John tersadar dari pingsannya. John Wick lalu masuk ke tempat tersebut dan mencoba mengobati lukanya. Setelah John selesai mengobati lukanya, John membuka salah satu kandang anjing dan memasangkan kalung pada anjing tersebut. John lalu pulang bersama anjing barunya. Itu tadi adalah alur cerita film dari John Wick Chapter 1. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.